yaitu tentang perjalanan ekonomi dan juga keuangannya. Nah, emangnya kayak gimana sih perjalanan ekonomi Israel? Kok bisa ya mereka jadi wilayah yang cukup disegani dari segi militer dan ekonomi, padahal mereka sering banget dikeroyok sama negara-negara tetangganya? Salam saudaraku yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya di channel ini dan terima kasih buat Anda yang selalu menonton video dari saya. Dan yang belum subscribe, mari berkenalan dengan saya dengan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke, tadi kita sudah melihat cuplikan video tentang Israel. Ya, Israel itu, kenapa Israel diberkati oleh Tuhan? Karena Israel itu dia tuh diberkati karena perjanjiannya dengan Abraham. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa orang yang memberkati Abraham dan keturunannya maka akan diberkati oleh Tuhan. Dan Israel ini adalah umat atau bangsa pilihan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 7 dan 9 di situ disebutkan bahwa Israel ini adalah umat kesayangan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena sumpah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel melalui Abraham. Itu sebabnya mereka disayang oleh Tuhan. Dan itu sebabnya negara ini walaupun negara yang sangat kecil, tapi dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Nah, ini video tentang ekonomi daripada Israel yang luar biasa dan bertumbuh pesat karena Tuhanlah yang memberkati mereka. Ya, bangsa lain sudah menjalin hubungan dengan Israel. Kapan bangsa kita Indonesia? Mari kita doakan. Oke, mari kita akan simak videonya. Dan video ini saya ambil dari channel yang lain dan saya lihat ini sangat memberkati saya, dan ini saya sampaikan juga kepada Anda. Dan Israel ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan simak video bersama-sama. Itu tentang perjalanan ekonomi dan juga keuangannya. Nah, emangnya kayak gimana sih perjalanan ekonomi Israel? Kok bisa ya mereka jadi wilayah yang cukup disegani dari segi militer dan ekonomi, padahal mereka sering banget dikeroyok sama negara-negara tetangganya? Oke, aku mau mulai ceritain kondisi wilayah Israel sejak deklarasi independen, State of Israel di tahun 1948. Di masa awal deklarasinya, kondisi wilayah ini bisa dibilang hancur berantakan dan gak punya sumber daya apapun. Di tahun pertama deklarasi, mereka tuh langsung dikeroyok sama Liga Arab, kayak Mesir, Yordania, Syria, Irak, Arab Saudi, Libanon, dan tentu aja pejuang Palestina. Di luar konflik perang itu, wilayah Israel ini nggak punya sumber daya alam apa-apa. Mereka juga nggak punya sumber daya finansial. Bahkan 95% lahan Israel itu adalah tanah gersang, yang nggak bisa ditanamin sumber makanan apapun. Dari sisi SDM, 2/3 dari 1,1 juta penduduk mereka saat itu adalah imigran pengungsi korban Holocaust yang terlantar di kapal pengungsian karena nggak ada satupun negara lain yang mau nampung mereka. Dan bisa kamu bayangin ya, sampai bertahun-tahun setelahnya, Israel terus ngalamin berbagai konflik dan perang sama negara-negara sekitarnya. Beberapa di antaranya bahkan nyaris bikin wilayah ini lenyap dari peta dunia. Dengan kondisi awal yang hancur lebur dan banyak konflik, dunia saat itu nganggap kalau State of Israel ini nggak akan bertahan lama dan tinggal nunggu waktu aja sampai wilayah ini bubar atau dianeksasi sama negara sekitarnya. Tapi siapa yang sangka gitu? Jangankan bubar, Israel justru malah berubah jadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang paling maju di kawasannya. Kalau dilihat dari indikator kesejahteraan, Core Human Development Index Israel itu ada di angka 0,919. Yang nempatin urutan tertinggi kedua-dua dari 191 negara. PDB per kapita mereka di urutan 14 dunia dengan angka lebih dari $55.000 per tahun. Literasi Israel hampir mencapai angka 98%. Angka ini di atas rata-rata dunia, bahkan di atas rata-rata negara maju yang ada di angka 96%. Dan buat indeks usia harapan hidup, Israel tuh juga berhasil mencapai standar yang sangat tinggi, yaitu 83,5 tahun. Indeks harapan hidup ini tuh juga sekaligus jadi indikator banyak keberhasilan dari aspek lain, kayak aspek fasilitas kesehatan, keseimbangan gizi makanan, harapan hidup yang tinggi dari ancaman penyakit dan juga perang. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Israel bisa semaju itu ya? Padahal wilayah ini selalu dilanda konflik, bahkan dapat banyak tekanan politik dari negara lain.
termasuk dari Indonesia yang sampai saat ini nggak pernah mau punya hubungan diplomatik sama Israel. Oke, sebetulnya ada banyak banget faktor yang bisa aku bahas, tapi di video kali ini aku mau rangkum 4 faktor penting yang bikin Israel bisa jadi salah satu wilayah otonomi yang sangat berpengaruh di dunia saat ini. Faktor yang pertama itu adalah program reformasi berkelanjutan. Jadi gini, di awal masa deklarasinya Israel tuh masih ngegantungin finansial mereka sama bantuan dari negara luar, kayak Amerika, Prancis, Inggris, dan juga biaya ganti rugi dari Jerman Barat karena ngelakuin kejahatan perang pas Perang Dunia II. Selain itu, Israel juga dapat dana dari penjualan obligasi dan donasi yang didapetin dari komunitas orang Yahudi dari berbagai belahan dunia. Dan dari sumber dana yang terbatas ini, Israel pakai dana tersebut buat bikin program pembangunan nasional yang sekarang dikenal dengan nama Histadrut. Sederhananya, Histadrut ini adalah organisasi pemerintah yang mayungin serikat buruh di Israel. Tapi, Histadrut ini bukan sekadar organisasi serikat buruh, tapi juga ngatur hampir semua perusahaan di Israel supaya sejalan nih sama visi misi pemerintah Israel. Akhirnya Histadrut ini punya berbagai perusahaan yang bergerak di sektor strategis, kayak pertanian, transportasi, telekomunikasi, perbankan, dan masih banyak lagi. Perusahaan yang dimiliki Histadrut ini bisa dibilang statusnya BUMN, tapi mereka punya profesionalitas yang sama kayak perusahaan swasta, di mana orientasinya tuh profit, gercep ngelakuin penelitian dan pengembangan. Mereka juga nggak segan-segan buat ngebubarin perusahaan yang dianggap nggak efisien dan nggak profitable. Awalnya program ini tuh fokus sama riset industri pertanian buat dapetin varietas yang unggul, terlepas dari kondisi lahannya yang gersang. Akhirnya di tahun 1950-an, industri pertanian Israel jadi maju pesat dengan teknologi yang modern. Bahkan mereka jadi eksportir teknologi pertanian ke negara lain. Gara-gara fokus sama riset, Israel punya perusahaan besar di industri pertanian, misalnya Netafim, yang udah beroperasi di 110 negara dan 5 benua termasuk di Indonesia. Dengan riset teknologi, produktivitas pertanian mereka bisa naik ke 50%, dengan penggunaan air 40% lebih dikit. Dan dari riset ini, tanah Israel yang dulunya 95% gersang, sekarang berhasil jadi salah satu yang terdepan dalam industri pertanian dengan 240 juta pohon, lengkap sama saluran air buatan dengan sistem daur ulang otomatis di seluruh wilayah mereka. Selain program Histadrut, Israel juga punya program sukses yang namanya tuh Yosma yang berdiri di tahun 90-an. Program ini adalah upaya pemerintah Israel buat ngedorong sisi pengembangan teknologi internet di tahun 90-an dengan cara ngedatengin investor luar negeri kayak venture capital. Jauh sebelum booming startup 1 dekade terakhir, Israel udah mulai inovasi teknologi informasinya dari tahun 90-an, tepat ketika era internet baru aja dimulai. Yang unik dari program ini, pemerintah Israel tuh nggak terlalu ngikat para investor luar negeri. Jadi kalau misalnya proyek ini berhasil, maka dalam 5 tahun investor asing boleh nih mencaplok sisa saham perusahaannya dengan harga yang murah dan juga bunga rendah. Skema ini tentu aja agak aneh gitu, karena artinya kalau gagal pemerintah ikut nanggung risiko. Tapi kalau berhasil, investor lain berkesempatan buat ngambil semua hasilnya dan pemerintah rela berkorban dengan cara ngejual saham perusahaannya. Padahal kalau di negara lain, biasanya justru yang terjadi itu sebaliknya. Kalau misalnya gagal, pemerintah nggak mau ikut nanggung risiko. Tapi kalau misalnya berhasil, pemerintah bakal nagih bagian. Nah, praktek yang aneh ini justru bikin makin banyak investor asing yang tergiur buat investasi di pengembangan teknologi Israel. Berkat program Yosma ini, ada ratusan investor asing yang masuk ke Israel dan ngembangin perputaran dana miliaran dolar di negaranya. Kesuksesan Yosma ini bikin banyak pemerintah negara lain tuh niru metode mereka. Contohnya kayak Jepang, Korea Selatan, Singapura, Rusia, Kanada, Australia, Irlandia, dan masih banyak lagi. Kini Israel jadi wilayah dengan pertumbuhan startup yang paling besar di dunia dengan jumlah startup per kapita tertinggi di dunia, ngalahin Amerika, Eropa, dan juga Cina. Bahkan di tahun 2008, visi per kapita Israel itu 2,5 kali lebih besar dari Amerika, 30 kali lebih besar dari Eropa, 80 kali lebih besar dari Cina, dan 350 kali lebih besar dari India. Sekarang kita bahas faktor kedua yuk, yaitu kemampuan mereka buat menghadapi perang. Kayak yang udah kita tahu ya, sejak berdiri, wilayah Israel itu selalu akrab sama peperangan. Dan mereka sadar, kunci dari kemenangan di setiap peperangan mereka adalah kekuatan teknologi
yang ditopang sama sumber daya manusia yang unggul. Dan hal ini bikin pemerintah Israel fokus gitu ke aspek riset pertahanan dan juga kualitas pendidikan buat bisa ngelahirin ilmuwan-ilmuwan yang cerdas. Bayangin aja, anggaran belanja militer Israel pernah mencapai 30% dari PDB mereka. Sementara anggaran pendidikan mereka mencapai 6% lebih dari PDB. Angka ini tuh gede banget kalau misalnya dibandingin sama banyak negara lain. Bayangin deh, anggaran militer Indonesia aja cuma sekitar 1% dari PDB. Sementara anggaran pendidikan kita juga cuma sekitar 3,5% terhadap PDB. Dengan alokasi anggaran ini, Israel jadi wilayah yang bisa ngelahirin banyak ilmuwan perang dan berhasil memproduksi senjata mutakhir buatan mereka sendiri, yang bahkan bisa nyaingin kecanggihan militer Amerika. Beberapa di antaranya tuh kayak Iron Dome, David Sling, Arrow Anti-Ballistic Missiles, tank Merkava, dan masih banyak lagi. Dan kemajuan di bidang militer ini juga berdampak nih ke aspek ekonomi, di mana perusahaan produsen senjata mereka jadi eksportir senjata dan peralatan militer ke banyak negara. Sektor ini juga jadi salah satu kekuatan ekonomi utama dari Israel yang terus berkembang sampai saat ini. Sekarang kita masuk ke faktor ketiga yuk, yaitu keterbukaan Israel terhadap imigran. Bisa dibilang ini adalah faktor yang paling unik nih, sekaligus paling berpengaruh dari kemajuan ekonomi di Israel. Israel dibentuk dari sekumpulan pengungsi yang jadi korban Holocaust dan terlantar karena nggak diterima sama negara-negara lain pasca Perang Dunia II. Dan mayoritas pengungsi yang pindah ke wilayah Israel adalah orang-orang berpendidikan tinggi yang punya keahlian. Nah, dari latar belakang ini, Israel jadi wilayah yang sangat ramah terhadap imigran luar, khususnya mereka yang punya latar belakang pendidikan tinggi. Puncaknya adalah di tahun 90-an, saat Uni Soviet baru aja runtuh dan banyak imigran mereka yang lari ke Israel buat nyari tempat tinggal baru. Israel manfaatin peluang ini dengan cara bikin program yang ngejamin para imigran itu bakal dapetin kerjaan di industrinya masing-masing. Fenomena ini bikin Israel punya keunggulan unik kalau misalnya dibandingin sama negara lain, di mana banyak negara lain tuh kehilangan SDM berkualitas karena kabur ke negara lain, dan pengembangan teknologinya stuck karena kekurangan ide baru. Israel malah nyiptain lingkungan yang ngasih rasa aman dan juga kesetaraan hak buat para imigran cerdas yang datang ke negaranya. Dan gak cuma terbuka sama imigran, Israel tuh bahkan rela ngejemput langsung para imigran cerdas di seluruh dunia buat bisa datang dan tinggal di wilayah Israel. Contohnya kayak operasi di Romania di akhir tahun 1940-an, di mana Israel ngejemput 350.000 warga Yahudi Romania ke Israel. Terus ada juga operasi Magic Carpet, di mana pemerintah Israel ngejemput keturunan Yahudi di Yaman di Juni 1949 dan September 1950. Dan yang paling dramatis adalah operasi Solomon, yang merupakan operasi militer rahasia Israel di tanggal 24 sampai 25 Mei 1991, di mana pemerintah ngangkut orang Yahudi Ethiopia ke Israel dengan penerbangan non-stop mencakup 35 pesawat yang berhasil ngangkut 14.325 orang Yahudi Ethiopia ke Israel dalam waktu 36 jam. Misi rahasia ini tuh bahkan megang rekor dunia buat penumpang terbanyak di sebuah pesawat, di mana ada 8 orang ibu yang ngelahirin anaknya dalam misi penerbangan itu. Dan faktor terakhir adalah komunitas diaspora yang kuat. Faktor ini juga unik banget ya dan sangat jarang dimiliki negara lain. Sejak awal berdiri, wilayah Israel tuh udah punya jaringan komunitas sesama Yahudi di seluruh dunia dan merupakan diaspora Israel ke seluruh dunia. Orang-orang Yahudi di seluruh dunia ini masih punya kecintaan identitas Yahudi yang kompak banget dan ngasih kontribusi berupa bantuan apapun, termasuk pembelian obligasi Israel sebagai bentuk dukungan mereka kepada wilayah Israel. Berkat kekompakan komunitas ini, Israel sejak awal kemerdekaannya berhasil ngeraih bantuan pendanaan swasta yang gede banget, baik dari yayasan diaspora ataupun penjualan obligasi. Tercatat 68,7% bantuan asing jangka panjang yang diterima Israel itu berasal dari komunitas ini, di mana 70%-nya berupa obligasi dengan bunga rendah. Berkat pendanaan dari komunitas diaspora inilah, Israel di awal kemerdekaannya sanggup ngebiayain program-program reformasi ekonomi lewat investasi dari swasta ketika negara lain tuh nggak ada yang mau jadi investor karena ngelihat kondisi Israel yang udah suram itu. Tercatat di tahun 1951, Israel tuh nerima pendanaan sebesar $50 juta dari obligasi yang dijual di Amerika Serikat, atau kira-kira setara sama $580 juta di tahun 2023.
Dan sepanjang tahun 1951 sampai awal 2000-an, Israel tuh sanggup menghimpun dana sebesar 25 miliar dolar dari komunitas diasporanya doang. Komunitas mereka itu tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk banyak pebisnis kelas dunia yang kita kenal. Beberapa nama besar kayak Mark Zuckerberg, George Soros, Michael Bloomberg, Sergey Brin, Larry Page, dan sutradara terkenal Steven Spielberg. Berkat komunitas ini, Israel juga bisa memperlancar bisnis dan hubungan politik mereka sama negara lain karena punya channel ke orang dalam di pemerintah maupun perusahaan besar lewat komunitas diaspora. Selain itu, komunitas diaspora juga berperan penting buat program pemerintah Israel lain yaitu LECAM. LECAM ini adalah Biro Intelijen Israel yang dibentuk di tahun 1950 dan fokus buat mempelajari berbagai teknologi yang dikembangin sama negara lain. Dengan bantuan komunitas diaspora, program LECAM berhasil ngedapetin berbagai blueprint teknologi terbaru yang dikembangin sama negara lain dan bikin perkembangan teknologi Israel jadi bisa terus bersaing sama negara-negara maju lain. Walaupun LECAM ini akhirnya dibubarin paksa di tahun 1986, tapi fenomena ini jadi pembuktian bahwa komunitas diaspora Yahudi punya jaringan yang sangat kuat dan kompak terhadap wilayah Israel. Nah, itulah 4 faktor kunci yang secara signifikan mentransformasi Israel dari yang awalnya cuma tanah gersang dan penduduknya adalah pengungsi korban perang, kini bisa jadi wilayah dengan perkembangan teknologi paling pesat di dunia, punya kemandirian ekonomi, dan disegani banyak negara lain termasuk negara maju. Sebetulnya masih ada banyak faktor lain ya yang berperan buat kemajuan Israel sampai bisa kayak sekarang. Tapi di video kali ini aku coba bahas faktor-faktor unik yang cuma terjadi di Israel, tapi jarang terjadi di negara lain. Oke deh, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan nambah. Puji Tuhan, demikian videonya. Dan video ini kiranya bisa memberkati Anda semua. Dan mari, yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, silakan di-share. Tuhan memberkati.